Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akrin B ingin mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Saya Fesya Haifan Nurjahra. Saya Amelia Putri. Saya Ahmad Katangmatandi. Dan saya Putri Nurika Dewi. Kami akan memulai presentasinya. Di sistem reproduksi ini kami akan membahas yang pertama alat reproduksi pria, yang kedua alat reproduksi wanita, yang ketiga penyakit pada alat reproduksi, yang keempat siklus menstruasi dan kehamilan. Saya akan membahas alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria berfungsi menghasilkan sel sperma dan menempatkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Alat reproduksi pria terdiri dari kelenjar testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin aksesoris. Pertama ada penis. Penis adalah jaringan erektil yang berfungsi untuk deposit sperma dalam hubungan seksual sehingga dapat ditampung dalam liang sperma. Struktur anatomi penis yakni terdapat bagian yang disebut cavernous yang dapat membesarkan dan memberi ketegangan pada alat reproduksi tersebut. Yang kedua ada testis. Testis atau bisa juga disebut buah zakar berada di luar yang dibungkus dengan skrotum yang longgar. Testis adalah alat penting untuk membentuk hormon testosteron dan spermatozoa, yaitu bibit pria dalam jumlah besar. Spermatozoa yang sudah dibentuk kemudian disimpan di saluran testis. Yang ketiga epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Yang keempat, skrotum. Skrotum merupakan bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung, letaknya berada di belakang penis, dan merupakan tempat dari testikel, yang biasanya disebut dengan testis. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuhnya. Selanjutnya ada organ reproduksi laki-laki bagian internal. Yang pertama ada vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi menghantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di bagian rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang kelima, saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Yang keenam, kelenjar bulbouretral, disebut juga sebagai kelenjar Cooper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Selanjutnya ada proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pria dan oogenesis terjadi pada ovarium wanita. Saya akan membahas spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam tubuh seminiferus. Sel diploid akan membelah menjadi 4 sel haploid. Setiap satu spermatogeneum menghasilkan 4 spermatozoa fungsional, berlangsung terus selama tubuh sehat, dan mulai berlangsung pada masa pubertas. Adapun proses spermatogenesis yaitu pada fase awal spermatogenesis, spermatogeneum bersifat diploid 2N. Secara mitosis, spermatogeneum akan berubah menjadi spermatosit primer 2N.
Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid N. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid N. Pada epitel tubulus seminiferus dijumpai yang pertama ada sel induk sperma atau spermatogeneum, yang kedua sel Sertoli untuk pemberi makan sperma, dan yang ketiga sel Leydig untuk penghasil testosteron. Spermatogenesis dipengaruhi hormon. Yang pertama ada gonadotropin hormon yang dihasilkan hipofisis untuk merangsang hipofisis melepaskan FSH dan LH. Yang kedua follicle stimulating hormon atau FSH untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli yang menghasilkan ABP. Androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga, luteinizing hormon atau LH untuk merangsang sel Leydig agar melepaskan testosteron atau androgen. Yang terakhir, hormon testosteron yang dihasilkan testis untuk merangsang munculnya tanda gender pada pria. Selanjutnya, alat reproduksi wanita. Berdasarkan letaknya, organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2, yaitu organ genitalia eksternal dan internal. Organ genitalia eksternal berfungsi untuk senggama, sedangkan organ genitalia internal berperan sebagai tempat untuk ovulasi, pembuahan sel telur, transportasi, dan implantasi, yaitu melekata janin, serta tumbuh kembang janin. Organ eksternal meliputi yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Mons pubis merupakan bantalan lemak yang terletak di depan simfisis pubis. Mons pubis merupakan pertemuan antara kedua bibir vagina. Kemudian ada klitoris. Klitoris letaknya ada di dekat ujung superior vulva. Klitoris bersifat erektil, mengandung pembuluh darah dan serat saraf, sehingga sangat sensitif dengan penis laki-laki. Fungsi utamanya adalah untuk menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Kemudian ada labia mayora atau bibir besar, merupakan sepasang bibir yang terletak di bagian luar, mengandung kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Pada wanita dewasa, labia mayora akan ditutupi oleh rambut. Labia minora atau bibir kecil letaknya ada di dalam labia mayora. Fungsinya adalah untuk melindungi vagina dan juga uretra. Kelenjar vestibularis mayor berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina. Himen terletak di mulut vagina yang memisahkan antara genitalia eksternal dengan genitalia internal. Himen berlubang dan mudah robek. Fungsinya sebagai saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Vestibula. Vestibula dibatasi oleh lipatan labia di setiap sisinya dan bersambung dengan vagina. Vestibula merupakan muara dari vagina. Vagina. Vagina merupakan saluran yang berhubungan dengan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Fungsinya sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi. Dinding vagina terdiri dari 3 lapis. Yang pertama ada lapisan dalam, yaitu selaput lendir yang dilengkapi lipatan-lipatan. Kemudian ada lapisan erektil, yaitu lapisan di antara lapisan luar dan dalam, dan terdiri atas jaringan areolar, pembuluh darah, dan beberapa serabut otot. Dan yang terakhir ada lapisan luar, yaitu lapisan berotot yang terdiri atas serabut longitudinal dan melingkar. Selanjutnya ada organ internal. Yang pertama ada uterus. Uterus bentuknya seperti buah pir. Fungsinya sebagai tempat pertumbuhan embrio. Uterus punya 3 macam lapisan dinding. Yang pertama ada perimetrium, yaitu lapisan terluar. Fungsinya sebagai pelindung uterus. Kemudian ada miometrium, fungsinya untuk kontraksi dan relaksasi uterus. Dan yang terakhir ada endometrium, yaitu lapisan terdalam. Jika tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium ini akan meluruh bersamaan dengan sel ovum matang. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium berjumlah sepasang. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung folikel. Tiap folikel mengandung 1 sel telur. Folikel berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon.
seperti hormon estrogen yang fungsinya untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita dan juga untuk membantu dalam proses pematangan sel ovum. Selanjutnya ada hormon progesteron yang berfungsi untuk memelihara masa kehamilan. Dan ada tuba uterina atau tuba falopi yang merupakan saluran telur, fungsinya untuk mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus dan juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Kelenjar mama atau payudara berfungsi untuk menghasilkan kolostrum. Kolostrum merupakan cairan kuning yang mengandung lemak dan juga protein. Selanjutnya ada proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dari sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan bermitosis menjadi dua bagian menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder memiliki ukuran yang berbeda karena adanya pembagian sitoplasma yang tidak merata. Oosit yang lebih kecil disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini selanjutnya akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa atau sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis akan terulang kembali dan akan mengalami menstruasi. Siklus menstruasi merupakan serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksinya karena didorong oleh hormon. Dalam proses ini, wanita dapat mengalami menstruasi atau kehamilan. Sel telur akan berkembang dan dilepaskan dari ovarium atau ovulasi. Jika sel telur yang lepas tak juga dibuahi, maka lapisan tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Kondisi inilah yang disebut dengan menstruasi. Di saat yang sama, lapisan rahim pun akan menebal untuk mempersiapkan kehamilan apabila sel telur dibuahi. Fase menstruasi. Fase menstruasi ada 4. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase folikuler. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase luteal. Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dilepas oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Kadar hormon estrogen dan progesteron yang dimiliki wanita menurun. Lapisan rahim yang menebal untuk mempersiapkan kehamilan pun tak lagi dibutuhkan. Yang kedua, fase folikuler. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon FSH untuk menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut folikel. Setiap folikel ini mengandung sel telur yang belum matang. Selanjutnya, sisa folikel tersebut akan diserap kembali ke dalam tubuh. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen. Yang ketiga, fase ovulasi. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar melepas hormon luteinizing hormone atau LH. Inilah awal terjadi proses ovulasi, yaitu proses ketika ovarium melepas sel telur yang matang. Sel telur pun bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Fase ini berlangsung sekitar 24 jam. Setelah sehari, sel telur pun mati atau larut jika tidak dibuahi. Untuk yang terakhir, fase luteal. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon, terutama progesteron dan estrogen. Jika hamil, tubuh akan menghasilkan HCG yang dapat membantu menjaga korpus luteum maupun lapisan rahim tetap tebal. Sementara jika tidak hamil, maka korpus luteum akan menyusut dan diserap. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu terjadinya menstruasi.
Perkembangan janin setiap trimester masa kehamilan. Janin yang awalnya hanya berasal dari pertemuan sel sperma dengan sel telur dapat tumbuh menjadi bayi. Hal tersebut pastinya menjadikan kehamilan sebagai suatu anugerah yang luar biasa. Dan banyak orang yang penasaran tentang tahap perkembangan janin dalam kandungan. Berikut perkembangan janin setiap trimester kehamilan. 1. Perkembangan janin trimester pertama. Terdiri dari bulan pertama, bulan kedua, dan ketiga. Bulan pertama, zigot akan menuju rahim, serta membentuk morula. Kantung ketuban mulai terbentuk untuk melindungi embrio dengan membungkusnya secara ketat. Munculnya lingkaran hitam di wajah yang akan berkembang menjadi mata. Perkembangan juga meliputi bagian mulut dan rahang bawah, sementara di bagian dalam tenggorokan juga mulai berkembang. Bulan kedua, tulang rawan janin telah berganti menjadi tulang. Selain itu, jaringan sistem saraf pusat seperti otak, jaringan saraf, dan sumsum tulang belakang telah terbentuk. Pada minggu kelima, jantung mulai terbentuk bersamaan dengan sistem peredaran darah. Di kedua sisi kepala membentuk lipatan kecil yang akan menjadi telinga. Sementara bagian wajah janin juga terus-menerus berkembang. Ukuran pada embrio di akhir bulan kedua mencapai 2,54 cm dengan berat 9,45 gram. Bulan ketiga. Pada bulan ketiga, yaitu organ mulai berkembang. Organ hati mulai bekerja untuk memproduksi empedu. Sistem peredaran darah yang mulai beroperasi dan sistem urin mulai bekerja. Organ reproduksi juga mulai berkembang, tetapi jenis kelamin belum bisa dipastikan dan diperiksa lewat USG. Perkembangan janin trimester kedua, bulan keempat, kelima, dan bulan keenam. Saat ini, janin laki-laki telah memiliki prostat dan janin perempuan mulai menampakkan folikel pada ovariumnya. Sementara itu, di bagian wajah, mata janin mulai bisa bergerak. Panjang janin di usia 14 minggu telah mencapai 85 cm dengan berat kurang lebih 40 gram. Bulan kelima, di bulan ini, seluruh kulit janin tertutup lapisan putih yang dapat melindungi janin dari cairan ketuban. Janin mulai bergerak sebagai latihan otot dan bagian kepala. Sementara tubuh, punggung, dan bahu janin mulai ditumbuhi rambut halus yang nantinya akan hilang menjelang minggu kedua usai bayi lahir. Pada bulan keenam, janin sudah terlihat jelas dan mata bisa terbuka. Pembuluh vena tampak melalui kulit janin dengan tekstur tipis, keriput, berwarna kemerahan. Denyut nadi juga meningkat sebagai tanda janin menanggapi rangsangan bila mendengar suara dari luar. Dan panjang janin sekitar 190 mm dengan berat 460 gram. Perkembangan janin trimester ketiga, yaitu terdiri dari bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9. Bulan ke-7, janin sudah dapat menanggapi cahaya, mendengar suara, merasakan sakit, dan mengubah posisi tubuh. Panjang janin mencapai 36 cm dengan berat sekitar 900 sampai 1.800 gram. Bulan ke-8, saat bulan ke-8, janin sudah berkembang lebih baik. Bagian yang telah terbentuk tapi belum sempurna adalah paru-paru. Bayi bergerak lebih aktif dengan ukuran 46 cm dan berat 2,27 kg. Bulan ke-9,
yaitu mata dan telinga telah berfungsi semestinya pada bulan ke-9. Bagian paru-paru hampir berkembang dengan sempurna. Panjang janin telah mencapai 46-51 cm dan berat mencapai 3,2 kg. Di masa ini, semua organ tubuh janin akan semakin sempurna dan sudah berbentuk seperti manusia normal. Selain itu, bulan ke-9 juga merupakan saat bagi orang tua menyambut kelahiran si kecil ke dunia. Selanjutnya adalah gangguan penyakit pada alat reproduksi pria dan wanita. Penyakit pada sistem reproduksi bisa menyerang pria dan wanita. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, peradangan, kelainan genetik, gangguan hormon, bahkan kanker. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi ini berpeluang tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing sistem reproduksi memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Meski begitu, keduanya dirancang untuk memungkinkan adanya pembuahan sel telur oleh sperma yang akan berlanjut menjadi kehamilan. Seperti sistem lainnya dalam tubuh, sistem reproduksi juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Karena struktur dan fungsinya berbeda, penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita juga akan berbeda. Berikut adalah deretan penyakit. Pertama, penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang satu adalah endometriosis. Salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kita dengar adalah endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim usus, atau bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri head yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Lanjut, yang kedua, radang panggul. Penyakit kedua yang kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Salah satu penyebab radang panggul yang paling umum adalah penyakit menular seksual seperti klamidia dan gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Yang ketiga, PCOS. PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang memengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Yang keempat ada miom atau fibroid rahim, adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya dapat berupa perdarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram, atau nyeri pada perut, nyeri punggung, sering merasa ingin pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir, penyakit pada sistem produksi wanita. Yang kelima adalah kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita dikenal dengan istilah kanker ginekologi. Beberapa jenis kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Selanjutnya adalah penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Air mani mengandung darah
nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Yang kedua, orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Sama seperti epididymitis, orchitis juga bisa menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Yang ketiga adalah gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. Yang keempat ada hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ-organ reproduksi serta infertilisasi. Yang kelima ada masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hiposdia atau penis bengkok, atau penyakit Peyronie, dan kanker penis. Selain beragam penyakit pada sistem reproduksi yang telah disebutkan di atas, pria dan wanita juga bisa terkena penyakit menular seksual seperti herpes genital, HIV/AIDS, sifilis, dan gonore. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Penyakit pada sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita, bisa menyebabkan kemandulan. Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksi dengan menjalani perilaku seks yang aman dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.